Aksi Jokowi bikin Cina tak tertolong. Demonstrasi dan unjuk rasa jarang terjadi di Cina, tapi meluasnya unjuk rasa yang terjadi sejak akhir pekan lalu menunjukkan warga Cina semakin berani menyuarakan penentangan terhadap pemerintahannya yang tak untung memberikan kejelasan tentang perang melawan Indonesia. Foto-foto dan video yang beredar dijadikan sosial menunjukkan para mahasiswa di kota Nanjing dan Beijing melakukan aksi mengacung-acungkan selembar kertas kosong sebagai bentuk protes, juga untuk menghindari sensor dan penangkapan. Sementara itu TNI dan Sekutu melakukan aksi mengacung-acungkan selembar kertas kosong sebagai bentuk protes juga untuk menghindari sensor dan penangkapan. Sementara itu TNI dan Sekutu dikabarkan semakin mengencarkan serangan di Urinki, Provinsi Rincian, sejak serangan Hankars berhasil menghancurkan keangkuhan Cina dan Barat di ibu kota Beijing. Sejumlah warga turun ke jalan melakukan protes serupa dan sebagaimana membuahkan hasil dengan diakhiri perang dengan Indonesia. Protes besar-besaran ini dilakukan untuk menuntut adanya kedamaian dan mengejutkan pemerintahan karena terlalu egois dan mudah termakan bujuk rayu Barat. Menurut narasumber kami, demo yang terjadi di Cina menjadi sejarah baru setelah dia mau besar pada pertengahan Mei 1989 karena jumlah demonstran telah mencapai jutaan orang yang berkumpul di lapangan Tiananmen, juga mendesak Cina mencabut aturan dengan sistem satu partai dengan Partai Komunis memegang kendali pemerintahan. Meski berita Cina telah merencanakan sejumlah reformasi pada tahun 1980-an yang menerapkan kapitalisme terbatas, orang miskin dan kelas pekerja Cina masih menghadapi kesulitan. Cina yang kewalahan karena serangan hacker melumpuhkan seluruh akses di daratan Cina akan dikabarkan akan mampu membuat Cina bangkrut total jika tidak segera menyerah kepada NKRI. Pengunjung dilakukan pemerintah Cina di kota Shanghai dengan menerjunkan sejumlah besar militer. Hal ini membuat protes secara sporadis muncul. Akibat penguncian, warga menderita kelangkaan termasuk kekurangan yang pangan. Video berdurasi 6 menit viral menggambarkan warga yang putus asa. Pengguna media sosial memposting video dan berbagai format untuk menghindari juga terjadi di berbagai universitas. Ratusan mahasiswa di salah satu kampus elit Universitas Peking Beijing memprotes tindakan penguncian ketat pemerintahan. Protes karena tidak egois juga terjadi di Tibet. Ratusan orang di ibu kota Lhasa melakukan demonstrasi menentang perang yang terjadi dan menentang keras perang yang telah berlangsung selama hampir 2 bulan. Video menunjukkan ratusan orang berbaris di jalan-jalan menuntut agar diizinkan pula mereka. Sebagian besar adalah pekerja migran dari etnis Han Cina. Seorang pengucapan 2 spanduk yang dilukis dengan tangan dengan slogan-slogan yang mengkritik kebijakan PKC. Ini dilakukan di sisi sebuah jembatan di kota Beijing. Tidak ada pemimpin, saya ingin memilih, tidak ada kebohongan. Saya ingin martabat saya tidak akan menjadikan budak, saya akan menjadi warga negara, bunyi spanduk itu. Yang sama surat menggantikan Xi Jinping juga muncul, bahkan Xi Jinping disebut bahwa diktator pengkhianat di salah satu spanduk lain yang menentang keras tindakan bodoh Xi Jinping atau dari kepungan TNI di wilayah hingga membuat Indonesia marah besar. Petunjuk rasa di kota metropolis selatan Guangzhou juga dikabarkan tengah turun truk dengan polisi. Video yang beredar di media sosial dan diverifikasi oleh AFB menunjukkan ratusan orang turun ke jalan merobohkan penjagaan yang dimaksud agar pendukungnya dikurung tidak meninggalkan rumah mereka. Demo terbaru terjadi akhir pekan ini di Cina dimulai dengan demonstrasi ratusan orang ibu kota regional Xia Games atau Xinjiang. Urineki mereka menyuruhkan diakhirnya tindakan penguncian yang telah mempengaruhi wilayah tersebut. Selama perang berlangsung, informan kami juga melaporkan bahwa Diamond Dams sebesar-besarnya akan tetap berlangsung hingga Xi Jinping menyatakan menyerah kepada Indonesia dan akan merambat ke seluruh pelosok Cina. Pemerintah Cina dilaporkan melakukan penyetoran ketat dan menangkap sejumlah orang termasuk wartawan BBC Indonesia. Gerakan pasukan di tengah ketegangan serangan hacker pada Cina, fasilitas dan infrastruktur energi di berbagai kawasan Cina dilaporkan digempur serangan cyber oleh anak-anak bangsa Indonesia hingga menyebabkan berbagai daerah menjadi gelap karena listrik padam. Presiden Jinping mengatakan rentetan serangan tersebut menghantam banyak target
hingga Cina mengalami padam total untuk sementara waktu. Serangan massal terbaru terjadi di mana-mana, kata Jinping sambil menyebut wilayah barat tengah dan selatan di Cina. Ia menyatakan tekad bahwa dengan bantuan mitra-mitranya, kemampuan militer negaranya akan semakin kuat dalam mencegah serangan cyber dari Indonesia.